Ketika Lei Yingwang mendengar ini, wajahnya menjadi hijau. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping, seorang kultivator kelas 5 dari alam tubuh komposit, akan. Puan, alangkah baiknya memiliki kaisar iblis seperti Yihe untuk membantu. Tapi saya bahkan tidak ingin keluarga Gao dan klan pelatihan tubuh kuno maju ke depan, bagaimana saya bisa memainkan ini? Bisakah balas dendam ini dibalas? Raja Elang Petir berkeringat dingin. Melihat Tong Qiqiang dan yang lainnya, para kultivator hebat ini, dan Yilin juga seorang kultivator hebat. Keempat orang ini bergabung, dan mereka akan langsung berubah menjadi bajingan. Awalnya, dia lebih unggul dan ingin membalas dendam dari Chen Ping. Tapi sekarang, itu langsung dirugikan, bahkan yang hancur. Raja Iblis Guntur, aku baru saja memperingatkanmu, kamu akan menyesalinya, tetapi kamu tidak percaya, apakah kamu percaya sekarang? Tanda tanya. Tuan Yan memandang Raja Lei Ying dengan geli dan bertanya. Wajah Thunder Eagle King sangat jelek, jadi dia hanya bisa mengangguk dengan penuh semangat. Sekarang dia mempercayainya, benar-benar mempercayainya. Tetapi bagaimana jika Anda mempercayainya? Jika Chen Ping membuat masalah saat ini, dia mungkin tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pikirkan tentang elang guntur haus darah Anda sendiri, pikirkan tentang buah guntur langit Anda sendiri, Raja Elang Petir menyesalinya. Ambil dan ambil, mengapa repot-repot memaksa satu sama lain untuk membalas dendam? Nyatanya, buah guntur surgawi yang tersisa sudah cukup baginya untuk perlahan-lahan menembus kesengsaraan dan maju ke alam Mahayana. Sekarang semuanya sudah berakhir, balas dendam belum terbalaskan, hidup akan segera ditangkap. Melihat ekspresi gugup dan ketakutan Raja Lei Ying, Tuan Yan tersenyum ringan, lalu menatap Chen Ping Dao. Chen Ping, bisakah kamu menjual wajahku? Mari kita lupakan masalah ini, seperti kata pepatah, keluarga yang kuat harus diselesaikan daripada diikat. Ah, semuanya diputuskan oleh Tuan Yan, belum lagi buah guntur langit yang aku petik pertama, yang membuat kesalahan dulu. Chen Ping berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Chen Ping, Lei Yingwang, yang semula penuh penyesalan, tiba-tiba mencerahkan matanya. Menilai dari apa yang dimaksud Chen Ping, dia mungkin tidak berniat mengejarnya lagi. Raja Guntur Elang, kamu juga telah mendengarnya. Aku akan mengurus masalah ini. Biarkan kalian berdua melupakannya. Jika pertarungan berlanjut, itu tidak akan bermanfaat bagi kalian semua. Tuan Yan berkata kepada Raja Guntur Elang. Tuan Yan benar, saya agak pelit tentang masalah ini, dan saya tidak akan mengejarnya di masa depan. Thunder Eagle King buru-buru setuju. Saat ini, dia benar-benar dirugikan, jika dia tidak setuju, hidupnya mungkin dalam bahaya. Saya tidak bisa menjaminnya. Oke, karena kamu setuju, maka masalah ini selesai, tapi kamu ingat, jika kamu. Karena saat ini, jika Anda menyusahkan Chen Ping, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, lagi pula, saya jamin masalah ini. Tuan Yan tiba-tiba berkata dengan dingin. Tidak, sama sekali tidak. Thunder Eagle King menyeka keringat dingin dari dahinya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kamu pergi. Tuan Yan melambaikan tangannya. Raja Iblis Guntur tidak berani berhenti, dan terbang pergi dengan ratusan elang guntur yang haus darah. Itu adalah pesawat dari sekte terbang, datang untuk menjemput Ji Awan. Setelah mengucapkan selamat tinggal lagi, Chen Ping membawa Yihe dan yang lainnya dan pergi menuju pesawat itu. Si Tikiao keluar dari pesawat, dan dialah yang datang untuk menjemput Ji Yun. Membandingkan, sebagai putra tertua dari sekte surga terbang, Ji Yun merasa terlalu malu untuk menggunakan pesawat semacam ini untuk menjemputnya. Ji Yun bertanya pada si Tikiao dengan wajah dingin. Chen Ping dan yang lainnya juga terkejut. Lagi pula, Ji Yun adalah putra tertua dari sekte surga terbang, dan dia tetap ingin membangun pesawat yang lebih baik. Pesawat yang datang kali ini agak terlalu rusak. Chen Ping takut pesawat itu akan rusak di tengah jalan dan jatuh dari udara. Puan, sekte terbang kita tidak memiliki kapal udara kosong, jadi alangkah baiknya menemukan yang ini. Ayo naik perahu dan jelaskan padamu selagi kita pergi. Si Tikiao berkata tanpa daya. Apakah tidak ada waktu luang untuk terbang? Apakah bisnis akhir-akhir ini sangat sibuk? Ji Yun tampak terkejut, tidak ada festival besar sekarang, jadi bagaimana kapal udara dapat digunakan dalam jumlah yang begitu besar? Biasanya tidak ada hal penting, dan hanya sedikit orang yang membuat kapal udara,
lagi pula koin roh diperlukan. Beberapa pembudidaya nakal sudah memiliki sedikit sumber daya, dan bahkan lebih tidak mungkin mengeluarkan koin roh untuk membuat kapal udara. Anda bisa berjalan tanpa duduk. Tuan Chen, pesawat ini terlalu sederhana, bersabarlah. Ji Yun berkata pada Chen Ping dengan malu. Lebih baik memiliki pesawat daripada berjalan, naik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia masuk lebih dulu. Gao Qilan dan Yu Jiameng tampak sedikit bersemangat, lagi pula, ini adalah pertama kalinya mereka terbang. Setelah naik pesawat, pesawat mulai perlahan dan mulai terbang menuju Fei Tianzong. Ji Yun menoleh ke Siti Qiao dengan wajah dingin dan bertanya, sekarang saatnya menjelaskannya padaku. Siti Qiao memandang dia melirik Chen Ping dan yang lain, dan sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Katakan, Tuan Chen bukan orang luar. Ji Yun berkata dengan dingin. Siti Qiao gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata, Tuan muda, lebih dari separuh kapal udara Sekte Fei Tian kita telah rusak, dan sekarang semua kapal udara telah pergi ke Mohai. Apa? Ji Yun tiba-tiba berdiri, setengah hilang. Apa yang terjadi? Mengapa kamu ingin pergi ke Mohai? Apakah tidak ada zona larangan terbang? Asteris. Sebagian besar kapal udara direbut oleh Cloud Piercers, dan beberapa di antaranya jatuh ke Laut Hitam. Selama ini, Mohai tiba-tiba mengalami gelombang besar. Saya mendengar ada banyak sumber harta karun yang mengalir keluar. Beberapa orang menemukan harta karun di Mohai, begitu banyak orang bergegas ke Ganghai. Tuan menambahkan rute Sihai, tetapi orang dari gerbang awan menyeberangi ruang bawah tanah dan menyerang kapal udara kami, menyebabkan banyak kapal udara kami jatuh dan dirampok. Asteris. Tuan mengambil pesawat yang tersisa untuk mencari keadilan, jadi sekarang tidak ada pesawat yang tersedia di Sekte Fei Tian, jadi saya akan menggunakan kapal bobrok ini untuk menjemput Tuan muda. Siti Qiao mengikuti Ji dengan hati-hati, kata Awan.